Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashadu an la ilaha illallah, ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali ala sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share linknya ya, tapi jangan diunduh, apalagi terus dipotong-potong dan diunggah ulang. Mohon jangan ya. Janganlah ya. Karena kajianku itu berseri dan itu panjang. Kalau cuma 3 menit biasanya nggak ada. 2 menit atau 1 menit terus kamu potong begitu kan. Bagaimana mungkin yang berjam-jam itu diwakili hanya cuma beberapa menit. Orang bisa bisa miss ketika memahaminya gitu. Oke. Sebagaimana biasanya, terima ya khususnya untuk para santri Isra dan untuk yang lainnya juga ya. Salam Isra, Islam rasional. Sebuah salam untuk menyemangati kita dalam belajar dan mengajar. Oke. Tajuk kita kali ini masih tetap melanjutkan yang kemarin, yaitu Muhammad adalah fiksi, tanda tanya ya, sebuah Vika, video kajian yang materinya di request oleh Kang Mas Sofyan ya. Itu sudah aku jelaskan di seri awal ya. Jadi aku memberikan tanggapan ini tujuannya memenuhi sebuah janji yang terlanjur diucapkan. Janji adalah utang ya. Sebetulnya aku males kalau misalkan suruh lihat video ini, banyak kecewanya aku ya. Ngapain juga nonton video orang yang belum tentu pinter. Ternyata goblok. Kita nontonnya, kecuali nonton videonya orang pinter gitu aku mau aja. Karena kita dapat ilmu, dapat wawasan gitu. Tapi kalau orang goblok ditontonnya, ya ngeopo untuk apa gitu ya. Ya, apalagi suruh ngomentari. Cuman karena tadi itu ya aku terlanjur berjanji dengan Kang Mas Sofyan, dan juga tak pikir masih ada kok sisi positifnya. Sisi positifnya paling tidak kita memberikan sebuah pemahaman untuk penguatan akidah saudara-saudara kita yang masih awam ya, saudara-saudara Islam kita. Kalau dia sudah kuat ya alhamdulillah, bisa lebih kuat lagi. Kalau belum tahu, masih awam, bisa menjadi tahu gitu. Jadi ada juga sisi positifnya. Oke. Kemarin sudah aku jelaskan dalam pendekatan epistemologi, jadi kerangka berpikir, roadmap berpikirnya itu bagaimana sih gitu loh, sehingga si narasumber di video itu mengatakan Kanjeng Nabi Muhammad itu adalah fiksi gitu. Dan kemarin sudah aku jelaskan, dan itu mulai tadi malam seri pertama sudah diunggah di reguler ya. Jadi teman-teman yang di YouTube, yang di TikTok, yang live, kalau misalkan kurang puas nanti nonton di unggahan yang reguler. Insya Allah kalau yang di reguler baik audio maupun videonya itu lebih bagus ya. Nah, seperti ini kan aku pakai 3 kamera ini. Satu untuk live TikTok, satu live YouTube, satu untuk record ya. Yang record itu nanti untuk konten yang reguler. Nanti Gerah itu yang mengedit. Harus ada editing, dijadikan 2, terus dikasih pembukaan juga gitu ya. Jadi bisa lihat di sana. Oke. Kita akan gini ya, untuk supaya tidak lepas. Kemarin ada beberapa contoh aku sudah sampaikan. Contohnya itu adalah kita apakah mungkin mengatakan Isaac Newton itu fiktif, fiksi ya. Fiksi dan fiction sudah aku jelaskan kemarin ya bedanya. Dengan menggunakan
hukum apa namanya, hukum, jadi error aku. Gravitasi bumi. Sorry, aku sering error ya. Bisa nggak? Kan tentu nggak bisa, karena gravitasi bumi, hukum itu mengalami stereotip dengan Isaac Newton. Nggak bisa. Ya. Begitu juga tentang King Smash, Lim Swee King, itu stereotip. Begitu juga tentang Total Football ya, Rinus Michel, itu nggak bisa dipisahkan gitu. Begitu juga banyaklah kemarin ya, itu stereotip itu nggak bisa dipisahkan. Adanya satu itu dan adanya yang satunya saling terkait, namanya stereotip, nggak bisa dipisahkan. Begitu juga antara Kanjeng Nabi Muhammad dan Al-Quran, Kanjeng Nabi Muhammad dan hadis, itu stereotip. Jadi tidak mungkin, epistemologinya kacau atau orang bilang terjadi logika falasi ya. Pemikiran yang kacau, logika yang nggak jalan ya. Makanya sering-sering ngopi supaya logikanya jalan, karena logika tanpa logistik macet. Ya. Karena keberadaan Al-Quran dan hadis itu sudah mengalami stereotip oleh sosok yang dimuliakan oleh Gusti Allah Agung ya, Kanjeng Nabi Muhammad. Ini tidak mungkin ya. Sehingga kalau mau mengatakan fiksi ya, itu harus menggunakan di luar Al-Quran dan hadis. Apa yang bisa digunakan? Apa saja selama itu tidak mengalami stereotip. Gitu loh. Ya, nah, aku masih ingat. Apakah bisa kita mengatakan Pak Harto itu fiksi ya, dengan berlandaskan adanya bangunan-bangunan yang hampir 1000 masjid ya. Masjid Amal Bakti Muslim Pancasila. Kan tidak mungkin, karena antara Masjid Amal Bakti Muslim Pancasila dan Pak Harto itu sudah mengalami stereotip. Adanya masjid itu menunjukkan eksistensi kekuasaan pemerintahan Pak Harto. Terus Pak Hartonya kamu fiksikan dengan menggunakan pendekatan masjid itu. Kan itu otaknya kan goblok. Sama dengan ini. Dia memiksikan Kanjeng Nabi Muhammad berlandaskan Al-Quran dan hadis. Itu sebetulnya nggak usah jauh-jauh. Kita lihat menit-menit pertama video itu jelas sampah. Nah, itu kerangka berpikirnya yang kemarin sudah aku sampaikan. Nah, sekarang kita masuk ke Alkitabiahnya ya. Oke, aku minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon tap-tapnya jangan stagnan, jangan berhenti ya, supaya nggak dirungkat. Kalau nanti terjadi rungkat, segera lagi masuk kembali ya, dan aku akan segera kembalikan. Oke. Ada laporan pedot-pedot Mbah niku. Apanya yang pedot-pedot? Putus-putus? Ya. Yang di TikTok. Oke. Coba aku kontrol dulu ya. Takutnya ada Mas. Ya kalau sendiri itu begini. Ya. Oke. Dia kok begini kameranya. Oke. Semoga nggak ada kendala ya. Aku masih catat ya. Dari ayat-ayat yang ditampilkan itu dia sebut ya, surat Ali Imran, surat ketiga 144, surat 33 ayat yang ke-40 ya, yang nanti akan kita bahas. Kemudian di surat Muhammad juga disebut dan Al-Fat juga disebut ya. Cuman dia sebut doang sih. Dia nggak kupas ayat ini bilang begini, maka kesimpulannya begini. Nggak begitu dia. Dia hanya sebut ayat sama menunjukkan tumpukan, nggak tahu tumpukan apa itu, Sahih Bukhari atau apa gitu ya. Dari ayat-ayat yang dia sebut itu, dia paling
sering menyebut surat 33 ayat 40 yang nanti akan kita bahas ya, surat Al-Ahzab itu ya. Apa dan bagaimananya, ayo kita bahas bareng-bareng gitu. Oke. Oh iya. Hadis dulu ya. Mumpung ingat aku. Ya, mumpung ingat hadis. Ini ya. Mumpung ingat ya, hadis dulu sebelum masuk ke Al-Qur'an. Hadis dulu. Bagaimana cara kita memposisikan Al-Qur'an dan hadis? Al-Qur'an dan hadis. Ya, bagaimana cara kita memposisikan? Makanya gue bilang, ini orang ini ngerti nggak sih bagaimana kerangka berpikir paradigma keilmuan di dalam Islam? Gitu loh ya. Gue juga agak ribet lihat dia. Cuman ya, aku punya pengalaman, kita keluar sebentar. Aku punya pengalaman begini. Ketika itu diskusi di TikTok, ya, di TikTok. Kemudian ada salah satu peserta, dia mungkin anak baru mondok atau, aduh sayang jangan kejar-kejaran, ini mau Momoy sama Moki ini. Ya, dia membawakan hadis bahwa kiamat itu hari Jumat. Ya, itu ada memang hadisnya kiamat hari Jumat gitu. Terus aku bilang, jangan begitu ya, hadis itu harus ditolak gitu. Karena itu bukan hadis gitu loh. Jadi posisiku, aku bukan menolak hadis, tapi aku mengatakan itu bukan hadis. Ya, ini kalau nggak dipahami repotnya, nanti dikira aku inkar sunnah lagi. Nggak mungkin lah ya, orang inkar sunnah itu bagaimana dia bisa sholat? Orang sholat itu aturan mainnya di hadis kok. Ya. Sepertinya dia anak baru, itulah yang bikin aku males diskusi di TikTok, karena di TikTok tuh nggak tersaring. Kita kan maunya kan yang satu frekuensi ya. Kalau minimal sepinter kita lah ya. Atau kalau bisa kita cari teman diskusi itu, lawan diskusi itu sebetulnya kan teman berpikir ya. Jadi asik-asik saja, nggak usah perlu uring-uringan gitu diskusi ya. Seharusnya kan kita cari yang sepinter kita atau lebih pinter dari kita. Gitu, supaya kita dapat ilmu dari dia. Lah kalau di bawah kita, apalagi di bawah banget, goblok lah, untuk apa juga diskusi dengan yang gitu-gitu. Buang-buang waktu. Sama saja aku dari Batu berangkat ke Jakarta. Ya, aku sudah sampai katakanlah sampai Semarang. Dia baru sampai Solo aja belum. Baru sampai Surabaya terus ngajak aku bareng. Masa aku mau kembali lagi ke Surabaya? Kan ya gitu ya. Jadi ketika aku ngomong bahwa hadis itu aku tolak ya, aku menggunakan hadis itu karena berpikir dia, sebetulnya itu bukan hadis kalau menurut aku. Jadi aku bukan penolak hadis ya, tolong dipahami. Dia bilang aku sesat ketika dia mengajukan kiamat itu hari Jumat. Kiamat yang dia pahami pun salah, itu bukan kiamat, saah. Beda, saat dengan kiamat tuh beda. Jangan sampai kamu jadi korban terjemahan depak. Ya. Urut-urutannya saat dulu baru kiamat gitu ya. Cuman kan depak semua diterjemahkan kiamat jadi kacau, dan kalian goblok juga bacanya nggak kritis gitu. Ya. Oke. Aku disesatkan. Terus datang Mas Muhammad, siapa namanya aku lupa. Kalau dia lumayan, dia ustadz dan dia mondok. Kalau gue kan mondoknya di jalanan. Jadi sebetulnya dia tidak membela aku, dia menengahi gitu loh. Menengahi. Ya. Tapi si ini nggak terima, akhirnya aku dan si ustadz ini disesatkan juga sama dia. Karena kami sama-sama tidak menerima itu yang dikatakan hadis bahwa
kiamat itu hari Jumat. Seharusnya kan dia tanya apa alasan aku, argumentasi aku menolak itu hadis. Baru aku jelaskan gitu loh. Bukan langsung aja sumbu pendek sesat. Sesat kudulmu kuwi goblok. Ya. Coba dia tanya baik-baik, Gus Medi, tolong sampaikan kepada saya argumentasinya apa panjenengan, Anda, kamu, Pak sampean mengatakan itu bukan hadis. Ya baru aku jelaskan. Enggak ujuk-ujuk orang yang berbeda dengan dia sesat, sampai ustadz aja disesatkan. Padahal dia sebetulnya tidak membela aku, enggak. Cuma dia menjelaskan duduk permasalahannya, ya. Secara rasionalitas, enggak mungkin kiamat itu, ya, terus ditentukan harinya hari Jumat. Gitu loh. Dikurung dengan nama hari itu enggak mungkin. Ya bisa nanti kiamat itu hari Jumat bagi kita, tapi hari lain bagi di tempat lain. Itu logika. Karena kalau di sini hari Jumat, gue nggak tahu di Amerika sana hari apa. Selisihnya ada berapa jam sih sini Amerika sana? Kalau sini sama Arab kan itu sekitar 6 jaman ya, kalau nggak salah. Sini sama Inggris. Ya, sedangkan kiamat yang gue maksud itu saah ya. Gue ngikutin publik aja, nanti kalau gue masuk ke kerangka berpikir gue yang gue ajarkan ke santri Isra pada mendasnya. Ya, jadi kiamat yang gue maksud itu saah. Saah itu ndak mungkin lokal. Dia pasti bareng semua bumi ini mengalami saah. Ya. Semua bumi ini mengalami kiamat itu bareng. Kalau kiamat temporer, ya yang banyak duit masih bisa mengantisipasi. Begitu terjadi kiamat di Indonesia, dia tinggal beli tiket ya terbang ke Amerika. Karena di sana belum hari Jumat, di sini kan sudah hari Jumat. Atau di sana sudah hari Jumat, selesai, di sini masih Jumat, nggak tahu gue hitungan waktunya, kamu hitung yang mana. Itu secara hitung-hitungan rasional kan nggak mungkin kiamat itu ditentukan hari. Karena kiamat nanti itu bareng. Orang mau lari kemana? Nggak bisa lari kemana. Lu mau lari ke Vladivostok sana ya kiamat. Di sini ya kiamat. Gitu. Cuman anak goblok aja kasih tahu, tambah yang ngasih tahu disesatkan. Karena dia punya otak diisi oleh orang yang salah juga. Makanya cari guru itu juga perlu tahu bagaimana kerangka berpikir si guru itu. Gue kalau cari guru nggak sembarangan. 3, bisa katakan 4 guru Al-Quran gue itu bukan orang-orang biasa. Semua orang-orang luar biasa. Itu loh ya. Itu dari logika berpikir saja nggak mungkin kiamat itu hari Jumat. Itu rasionalitas kita menolak. Gitu loh. Belum lagi kalau kita dekatkan dengan pendekatan literasi Al-Quran, literasi hadis. Jangankan dengan Al-Quran, dengan hadis saja dia sudah bertolak belakang. Karena hadis mengatakan ketika Kanjeng Nabi Muhammad ditanyain sama malaikat, jawabnya apa? Yang ditanya itu tidak lebih tahu dari yang menanya. Artinya apa? Kanjeng Nabi Muhammad tidak tahu kapan itu kiamat. Sementara ada hadis ngomong kiamat hari Jumat. Sesama hadis saja itu sudah benturan, nggak bisa dirukunkan itu. Kan Nabi Muhammad kedatangan seseorang ya, itu panjang hadisnya, ya terus ditanyai apa itu Islam, apa itu iman, terus di ujung hadis itu redaksional kan kapan kiamat. Kan Nabi Muhammad bilang dia nggak tahu. Kok di hadis lain kan Nabi Muhammad ngomong hari Jumat? Berarti kan ada 2 informasi yang sama, ya, tapi waktunya berbeda. Tinggal memilih. Nggak mungkin dua-duanya benar. Kalau dua-duanya salah malah mungkin. Ya gue memilih yang Kanjeng Nabi Muhammad tidak tahu. Jadi kalau ada 2 pernyataan ya tentang peristiwa yang sama tapi bertentangan, itu kemungkinan dua-duanya salah, kemungkinan satu benar satu salah, sulit kemungkinannya kalau dua-duanya benar. Itu kerangka berpikir akademik seperti itu harus dipahami. Begitu juga kalau kita
membaca kemarin ketika kita bahas tentang berapa usia Ribka, memang akhirnya bertentangan antara keputusanku mengatakan Ribka itu usia 3 tahun, sementara kalau kita lihat di ayat berikutnya, nggak mungkin anak 3 tahun bisa mengangkat buyung tempat air. Nggak mungkin anak 3 tahun diajak diskusi, kamu mau ikut apa enggak. Memang itu ayat bertentangan, dan bertentangan di dalam Bible itu bukan hal yang aneh. Aku sudah tunjukkan. Akhirnya memang kita harus memilih lah. Gue memilih yang 3 tahun daripada yang dewasa. Yang apa namanya? Naar. Naar itu dewasa bahasa Ibraninya. Gitu loh. Ya. Makanya Al-Qur'an mengatakan, apakah kamu tidak berpikir, ya? Apakah kamu tidak mentadaburi Al-Qur'an? Seandainya dia tidak datang dari sisi Tuhanmu, akan kamu temukan banyak pertentangan. Gitu. Ya sekarang tinggal kamu cari aja mana yang bertentangan di dalam ayat Al-Qur'an, nanti tak jelas sama kamu. Karena yang bertentangan itu jelas salah satunya benar, salah satunya salah, atau sama-sama salah. Kalau sama-sama benar ada kemungkinan kecil, tapi bagaimana cara menjelaskannya itu gitu. Ya. Nah, gue akhirnya disesatkan ya. Padahal itu sesama hadis saja sudah bermasalah, belum sama gue ketemukan Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatakan bahwa tidak ada yang tahu kapan saat itu. Hanya Allah yang tahu. Kanjeng Nabi hanya diberi info tentang fenomenanya saja, tanda-tandanya saja. Tapi kapan momen itu terjadi, Nabi itu tidak tahu. Makanya sangat tepat ketika Yesus di dalam perjanjian baru ditanyakan, kapan hari Tuhan itu, istilahnya di sana hari Tuhan, di saudara Kristen kita. Apa kata Yesus? Tidak ada yang tahu. Dia nggak tahu, malaikat juga nggak tahu, hanya Bapa yang tahu. Klop. Jadi perjanjian baru, perjanjian terakhir, sama-sama mengatakan yang tahu itu hanya Gusti Allah Agung, hanya Bapa. Lah kalau ada hadis bertentangan dengan Al-Qur'an, kan kalau dia tahu aturan main, hadisnya itu dibuang. Bukan justru orang lain dikatakan sesat, itu udah goblok. Kembali kepada dia yang ada di TV ini. Kalau di Al-Qur'an dikatakan uswatun hasanah. Yang di hadis dia juga nggak bilang, cuma menunjukkan tumpukan hadis. Dia nggak sebut, nggak baca hadisnya seperti apa, sanadnya gimana, matannya gimana, redaksional gimana, nggak disebut. Itulah yang aku bilang kacau sebetulnya ini orang. Ya, seharusnya kan dia baca, terus dia hadapkan dengan uswatun hasanah. Oh ternyata tidak uswatun hasanah. Seharusnya kan begitu. Bukan hanya ngomong di Al-Qur'an informasi tentang Nabi berbeda dengan informasi dalam hadis. Apakah perbedaan informasi tentang Nabi dalam Al-Qur'an dan hadis itu punya korelasi untuk mengambil summary, mengambil kesimpulan bahwa Nabi Muhammad itu fiksi? Gak bisa, korelasinya gak ada. Kalau kita belajar statistik, dia tidak punya korelasi apapun antara pertentangan Al-Qur'an dan hadis, terus mengambil kesimpulan fiksi. Gak bisa, aduh. Goblok kok 7 turunan. Gitu tuh yang nonton ya banyak, yang komentar girang dengan pernyataan dia ya banyak. Kan jadinya orang goblok nonton orang goblok kalau gitu. Gak ada korelasinya. Itu pun kalau memang bertentangan. Gak ada korelasi hasil pertentangan Al-Qur'an dan hadis untuk bisa menarik summary, menarik kesimpulan, oh dia fiksi, oh dia fakta. Gak bisa. Gak ada korelasinya. Kesimpulan-kesimpulan itu kalau kita menggunakan teori statistikal bisa ditarik kalau data-data yang ada itu berkorelasi. Gitu loh ya. Jadi bermasalah memang dia punya epistemologi. Nah sekarang di sini
Kalaulah benar, gue kan nggak tahu hadisnya yang mana ya, cuman tumpukan buku hadis yang dia tunjukkan. Kalaulah memang terjadi, ya diametral yang nggak bisa dirukunkan antara Al-Quran dan hadis, ya hadisnya dibuang, gitu loh, hadisnya ditolak. Sama gue tadi, kenapa gue tolak hadis yang mengatakan bahwa kiamah hari Jumat yang menurut gue itu bukan hadis? Karena bertentangan dengan hadis sendiri juga bertentangan dengan Al-Quran. Apapun kalau berhadapan dengan Al-Quran dia harus tunduk. Kenapa Gus? Karena Al-Quran absolut. Kenapa Gus? Karena hadis relatif. Makanya ada teori mustolah hadis. Kalau kamu ngaji di pondok, itu namanya yang khusus belajar hadis itu namanya mustolah hadis. Hadis itu nggak boleh menundukkan Al-Quran karena dia absolut. Jadi kalau ada perbedaan antara Al-Quran dan hadis, ya hadisnya nggak dipakai. Sama seperti kiamat hari Jumat. Orang di Al-Quran bilang nggak ada yang tahu hari kiamat kok. Terus di sini ada yang mengatakan hari Jumat, ya ditolak gitu loh. Begitu juga apabila antara di Al-Quran Nabi itu uswatun hasanah, ternyata di sini jelek lah katakannya hadisnya, gue jangan nggak tahu hadis mana. Itu nggak bisa terus Nabi Muhammad fiksi, enggak. Ya kamu buang hadis itu karena bertentangan dengan Al-Quran. Gitu aja dia nggak ngerti kok. Jadi aturan main bagaimana kita memposisikan diri terhadap Al-Quran dan hadis, dia nggak ngerti. Terus itu digunakan, dikapitalisasi untuk mengatakan Nabi Muhammad fiksi. Di mana korelasinya? Ya, nggak bisa. Bismillah. Oke, itu ya. Tentang hadis gue udah jelasin ya. Ini mumpung ingat tadi, takutnya kelupaan, jadi gue dahuluin jelasin. Nah, sekarang buka Al-Quran lu ya. Ke surat 59 ya. Al-Hasyr ayat yang ke-9 ya. Quran surat 59 ayat yang ke-9. Ya, ini Al-Hasyr ya. Nih. Ya. Kesini semua. Mohon yang di TikTok tab-tabnya jangan berhenti ya, supaya nggak dianggap apa namanya, nggak dianggap stagnan ya. Kalau stagnan nanti rungkat. Kalau dirungkat kamu segera kembali sini ya, nanti tak live kan lagi. Tapi semoga tidak lah ya. Oke, pelan-pelan aku jelaskan, ngajinya pelan-pelan. Kamu bisa lihat di Al-Quran hardcover boleh, yang digital juga boleh. Aku ulangi lagi, jadi gitu ya, kita nggak perlu uring-uringan, nggak perlu sumbu pendek ya, nggak perlu, itu orang bodoh kok mau dibikin uring-uringan, nanti kita tambah ikut bodoh ya. Kalau ada bilang Kanjeng Nabi Muhammad fiksi itu ya ditanggapi aja seperti aku nanggapi. Kalau mau marah ya nggak apa-apa, cuman marah sesaat aja. ya nggak usah sumbu pendek yang nggak apa-apa. Ya, biarin aja. Karena itu lagu lama kaset baru. Aku ulangi lagi supaya bisa teredam emosionalnya. Sejak zaman Kanjeng Nabi dakwah di Mekah sudah banyak yang menolak, mengatakan Kanjeng Nabi ini itu. Sekarang juga ada yang menolak. Kan sama-sama menolak, tapi dulu yang menolak Arab Quraisy yang goblok-goblok itu ya. Jahiliyah itu. Sekarang ini nggak tahu, ini kalau lihat logatnya dia setidak-tidaknya orang Sumatera atau orang Malaysia, Singapura ya. Memang kawasan Sumatera itu kan seperti gue kan hidup di dua habitat, Batak dan Melayu ya. Melayu itu bahasanya gitu. Ya. Yang jelas bukan orang dari luar komunitas itulah, kalau lihat makhrajnya, lihat dialeknya gitu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, nah, berarti siapa dia menempati kota Madinah? Yaitu Ansor.
Ya. Di sini ada Ansor. Ya. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yaitu Ansor ya. Sebelum mereka, kedatangan mereka yaitu Muhajirin. Ya, Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Ya. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada orang yang Muhajirin itu maksudnya. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin maksudnya atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Gue jelasin. Ya. Ketika sudah terjadi hijrah, itu ada penjelasannya tentang Isra ya. Jadi apa itu Isra, apa itu Mi'raj, itu video kajiannya sudah ada, pikanya sudah tersedia fikanya. Kamu bisa tonton di sana. Setelah hijrah ya, akhirnya komunitas Madinah itu kan menjadi dua kelompok besar. Ada Ansor, itu natif Ansor. Ada Muhajirin, ini pendatang. Mereka diikat oleh satu tali pengikat, yaitu dinullah yang bernama Islam. Yang diajarkan oleh siapa? Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad mempersatukan antara Ansor dan Muhajirin itu dengan tali Allah. Bahasa sastranya gitulah ya. Apa tali Allah itu? Islam. Sampai sini paham? Baru gue, kalau lu sudah paham, gue mau tanya sama lu. Pakar sejarah mana yang mengatakan Ansor dan Muhajirin ini fiktif? Ayo. Gue ambil contoh ini ayat karena ini berbicara dalam konteks publik, sosial. Sehingga semua orang tahu gitu loh. Bukan sesuatu yang tersembunyi atau yang diketahui oleh orang-orang tertentu. Enggak. Ini semua orang tahu, tercatat dalam antropologis budaya saat itu. Maka pertanyaan gue, ada nggak yang mengatakan, oh cerita Ansor, cerita Muhajirin itu fiksi? Ada nggak yang mengatakan begitu? Kan nggak ada. Maka korelasinya karena dia fakta, ya pertanyaan bergeser lagi. Siapa yang merukunkan mereka sehingga damai? Setelah keberadaannya Ansor dan Muhajirin diakui itu fakta. Dia adalah sosok yang bernama Kanjeng Nabi Muhammad. Dirukunkan mereka lewat tali Islam ini loh. Nah, pernyataannya, kalau ini fakta, terus ini gimana?